Bukti kota Atlantis ada di Laut Jawa. Salah seorang peneliti bekas kota Atlantis di Indonesia, Dani Irwanto, 53 tahun, mengumpulkan sedikitnya 60 bukti tentang kota legenda itu di Laut Jawa. Kajiannya yang telah dibukukan itu dibuat berdasarkan petunjuk tulisan Plato, filsuf Yunani, yang juga mencatat keberadaan Atlantis secara rinci pada 360 tahun sebelum Masehi. Bukti tersebut antara lain ditemukan di Pulau Bawean yang dinilai Dani merupakan perwarupa Atlantis. Bukti yang pertama ditelusuri kata Dani, yakni dataran dan saluran. Luas dataran Atlantis pada 11.600 tahun lebih silam itu adalah 555 kali 375 km persegi, berbentuk seperti selongsong peluru. Ada pegunungan di bagian utara Atlantis serta laut di bagian selatan. Lokasinya yang cocok dengan kondisi sekarang itu di wilayah Kalimantan Tengah, ujarnya saat berdiskusi tentang misteri kuno di Lawangwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Atlantis disebutkan Plato punya 4 saluran air utama yang mengelilingi daratan. Kemudian ada saluran terusan untuk transportasi sehingga antar sungai terhubung serta saluran irigasi pasang surut. Pulau Bawean dekat dengan lokasi hipotesis saya. Jarak antara lokasi dan Pulau Bawean adalah 150 km. Di Pulau Bawean juga ditemukan batu merah, hitam, dan putih seperti cerita Plato, kata insinyur teknik sipil Universitas Gadjah Mada lulusan 1987. Mencocokkan lain dari gambaran Plato, diantaranya Atlantis punya 2 musim dan cenderung hangat setiap tahun, tumbuhan, makanan, dan budaya. Atlantis, kata Dani, tenggelam 11.600 tahun lampau. Lokasi dugaannya kini sebelah timur laut Pulau Bawean dan tertutup terumbu karang sedalam 50 meter. Tenggelam karena gempa dan tsunami serta terjadinya kenaikan permukaan air laut, ujarnya. Teori baru soal keberadaan Atlantis di Laut Jawa itu, kata Dani, setelah ia membaca buku Arisio Santos tentang Atlantis yang berada di Indonesia. Ia sendiri mengaku belum membuktikan langsung keberadaan langsung Atlantis di bawah Laut Jawa itu karena kondisi lautnya yang cukup ganas. Jika benar Atlantis ada di sekitar Pulau Bawean, kata Dani, temuan tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang besar dan maju. Selain itu, ahli teknik hidrologi Dani Irwanto meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis filsuf Yunani, Plato atau Platon dalam bahasa Yunani kuno. Pada 360 sebelum Masehi, Dani meneliti teks dialog Timaeus dan Critias sejak 2010 dan terbitlah buku berjudul Atlantis: The Lost City is in Java, terbit 2015. Hasil penelitian saya, kotanya, ibu kota Atlantis itu ada di Laut Jawa, kata Dani Irwanto. Kisah Atlantis di Indonesia telah ditulis sejumlah penulis dan peneliti, antara lain Eden in the East, Drone Continent Outside East Asia, karya Stephen Oppenheimer, terbit 1998. Buku berjudul The Story of Java, karya Thomas Stanford Raffles, terbit 1817. Plato, Never Let Atlantis is in Indonesia, karya Dani Hillman, terbit 2013. Dan Atlantis, The Final Solution, karya Shia Abbas, terbit 2003. Kisah yang ditulis Plato jika dipindah dalam kertas setebal 22 halaman, kata Dani. Untuk menelitinya, Dani harus mempelajari bahasa Yunani selama 5 tahun. Ia mengartikan kata per kata untuk mengidentifikasi. Penelitian dilakukan dengan metode Forsyth model anastilosis atau model pecahan tembikar. Pecahan tembikar disambungkan dengan tepat. Tembikar ini narasi yang ditulis Plato, diteliti untuk menemukan lokasi Atlantis, katanya dalam diskusi daring menyingkap jejak peradaban Atlantis di Laut Jawa yang diselenggarakan Institut Teknologi 10 November atau ITS Kota Surabaya. Untuk meneliti naskah Plato, dia menggunakan pendekatan 20 disiplin ilmu, di antaranya
antropologi, biologi, linguistik, geologi, klimatologi, oceanografi, dan mitologi. Selain itu, katanya baru menggunakan pendekatan ilmu arkeologi. Dani memindai setiap kata dan kalimat teks yang ditulis Plato. Pertama, Plato menjelaskan Atlantis terletak sangat jauh di Samudra Atlantik, curah hujan tinggi, air melimpah, matahari melewati atasnya, beriklim hangat, aliran sungai melimpah, hanya 2 musim, tanah subur, kayu melimpah, pertanian dan peternakan maju, tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu pertukangan, flora dan fauna beragam. Ini menunjukkan daerah Atlantis beriklim tropis. Hanya 3 kemungkinan, Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau Asia Tenggara, kata Dani. Plato menulis terdapat bangunan berlapis perunggu, kuningan, emas, dan ori salsum yang dideskripsikan berwarna merah. Harga lebih mahal kecuali emas. Kemungkinan batu pertama zirkon banyak ditemukan di Kalimantan, ujarnya. Catatan Plato berikutnya, pusat pemerintahan berada di laut, di mulut laut, terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai, dan dikunjungi dari berbagai penjuru. Armada angkatan laut yang kuat, tradisi maritim tinggi, melihat sejarah peradaban, kemungkinan hanya ada di Asia Tenggara, ujar Dani. Teks berikutnya, wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Di luar wilayah terdapat samudra menjulang dan terjal di sisi samudra. Narasi geografis cukup detail, kemungkinan di Sundalandia atau Asia Tenggara bagian barat, sekarang Pulau Sumatera dan Kalimantan, ujarnya. Plato menulis, terjadi perang 9000 tahun sebelum Solon. Dani memperkirakan pada 11.600 tahun lalu. Dia memeriksa peta bumi 11.600 tahun. Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera masih terhubung dalam satu daratan, disebut Sundalandia. Teks Plato berikutnya, terdapat daratan yang rata menuju laut, dilingkupi pegunungan, mengarah ke selatan, terlindung dari utara, dikelilingi pegunungan besar dan kecil yang indah dengan desa dan rakyat makmur, sungai, sawah, dan padang rumput. Terdapat berbagai macam kayu. Geometri dataran berbentuk persegi panjang dan lonjong, panjang 3000 stadium, sekitar 555 km, dan lebar 2000 stadium, sekitar 370 km. Dani meneliti Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 2 pegunungan, yakni Pegunungan Muler Swaner dan Meratus, ukuran panjang 550 km, lebar 370 km, terbuka ke Laut Jawa. Teks berikutnya, terdapat saluran di dalam daratan. Saluran utara dalam 100 kaki, sekitar 30 meter, lebar 1 stadium, sekitar 185 meter, dengan interval 100 stadium, sekitar 18,5 km, keliling daerah 10.000 stadium, sekitar 1.850 km. Ada terusan yang digali dari saluran utama, menghubungkan satu ke yang lain. Kedua jenis saluran digunakan mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Kedua saluran digunakan untuk mengairi lahan di musim panas kemarau, dan lahan mendapat air hujan di musim dingin. Musim hujan menghasilkan 2 kali panen setahun. Dani meneliti ada saluran yang sesuai dengan ciri tersebut, yakni Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, dan Sembangau. Lebar sungai antara 600 meter sampai 800 meter dengan kedalaman 8 meter. Jarak rata-rata antar sungai sekitar 20 km, mendekati 18,5 km yang dikatakan Plato.